Mungkin karena gue ngetiknya lambat ya. Lu nggak mau bangun berarti kayak nggak mau. Gue tidur lah gue sampai malam. So the problem is. Halo guys, welcome back to FYD. Kembali lagi bersama kita. Nah, sekali lagi mungkin gue mau jelasin singkat. Kalau kita tuh di sini pingin sharing-sharing, pingin cerita-cerita. Kita pingin kayak kita bisa berbagi pikiran lah dengan kalian semua mengenai pendapat-pendapat kita ataupun topik-topik sekitar yang kita hadapi saat ini. Apalagi di umur kita ini, tapi ya tidak sebatas umur kita, tapi bisa untuk semuanya. Nah, selain itu juga apapun yang terjadi di sini, itu semua harus kalian filter ya, ingat ya. Kayak kalian dengerin itu tetap ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Oke. Jadi menurut kalau kalian nonton video kita yang lalu ya, ada di sini link ya. Jadi kita kemarin ngebahas apa? Ada yang bisa ingat? Kemarin kita ngebahas soal Stuck. Nggak kemana-mana ya. Nah, jadi ini kita maju. Jadi kalau misalnya orang yang di tempat kerjanya udah ngelakuin semuanya, effort, tapi dia ngerasa nggak kemana-mana gitu. Biasa sih menurut gua rata-rata itu akan ada masalah yang namanya burnout, ya kan? Jadi kayak apa ya? Mungkin contohnya paling dari gue dulu deh. Burnout itu kalau dari gua adalah ketika orang itu bangun menghadapi realita, tapi dia nggak expect something going to happen gitu, nggak optimis ke hidupnya gitu, jadi capek gitu rasanya. Kalau dari kalian apa? Burnout ya. Kalau gue, yang gue rasain mungkin yang pernah gue alamin juga, kayak burnout tuh pas capek ngelakuin hal yang repetitif kalau gue. Mungkin kayak ya udah gini-gini aja, dan ternyata yang gue lakuin pun yang upahnya istilahnya ya, upah dari yang gue lakuin gue ngerasa nggak worth it untuk ngelakuin itu terus gitu. Oh ya. Kalau gua sih pribadi burnout itu kondisi pas lu akhirnya ngerasa ngelakuin semua hal, entah itu penting, bahkan sampai nggak penting pun jadinya serba salah, serba nggak enak, serba nggak mood gitu. Kalau gua sih gitu. Ya. Berat ya topiknya. Kalau gua burnout itu something yang ketika ya mirip sih sama kalian, kayak lu ngelakuin sesuatu bukan karena lu mau, tapi kayak lebih ke karena Mau nggak mau. udah terpaksa gitu loh, kayak mau nggak mau gua harus ngelakuin ini karena gua ada tanggung jawab di sini, tapi ngelakuinnya setengah hati banget. At the end ya menurut gua hasilnya juga gak maksimal. Kalau yang itu yang gua lihat ya kalau burnout gitu. Gua sih kayaknya ya menurut gua ketika lu mulai capek sih, maksudnya lu mulai capek ngerjain sesuatu sampai akhirnya lu rasanya setiap kali mau ngerjain itu dan pikir ulang itu rasanya mau marah gitu, kayak mau teriak gitu, rasanya kayak gitu. Soalnya gue setuju banget sama apa yang kata Audian gitu, kayak apa yang lu kerjain akhirnya feedbacknya nggak sesuai dan apa yang lu harapin gitu. Lu berharap bahwa ketika lu ngerjain effort lu A, tahu-tahu nggak terjadi sesuai yang lu harapin. Harusnya A sama dengan B, jadi saya A sama dengan B-min gitu. Jadinya kayak Mundur gitu. Malah mundur gitu, malah akhirnya bahkan kadang-kadang gak kelihatan B-nya gitu. Karena malah jadinya apaan sih gitu, apaan sih gitu. Mungkin ada rasa itu. Kalau menurut gue ya burnout. Tapi lu pada pasti pernah burnout lah semua. Ya kan? Kayak pernah di situasi itu gitu. Kayak seberapa frustratednya lu ketika udah sampai hal itu gitu kayaknya. Yang paling cepat gue alamin pas kita kuliah, nge-transkrip. Kenapa? Burnout gue kayak. Mungkin karena gue ngetiknya lambat ya. kayak omongan 15 menit, mungkin kalau kayak lu kan cepet kan, lu mungkin bisa denger sampai gini kan. Nah gue tuh kayak 15 menit gue bisa kelar sejam. Jadi kayak 4 kali lebih lama. Tapi memang rata-rata segitu kok. Kayak iya sih. Setengah jam. Cuman itu repetitif, gue cuman ini, terus gue mikir ya ampun ini juga buat apa gitu loh. Makanya gue bilang upahnya menurut gue enggak. Ya kalau gue begini hasilnya bisa miss gitu, ya gue nggak apa-apa gitu. Cuma kalau ya ampun upahnya cuman kayak biar dosen bolehin kita ya upahnya gede gitu. Cuma kayak in benefit in the business gitu. Kita lagi ngerasain bisnis kan waktu itu, jadi kayak nggak guna gitu. Kan terus gue perlu tahu ambil imbahnya udah gitu, nggak perlu transkrip gitu.
Mending lakuin. Kalau gue, itu gue. Mending pakai waktunya buat ngelakuin hal lain ya. Iya, benar. Ya. Main bola contoh enggak deh. Ya, beda. Kalau gue lebih ke bukan sih. Gue kenapa orang bisa burn out itu mungkin kayak apa ya? Kalau gue ngerasa ketika dia nggak melihat improvement sama sekali gitu ya. I mean kayak gini. Biasanya kalau kita ada learning curve, di mana-mana kan pasti selalu makin naik kan. Tapi ini kayak horizontal gitu, datar. Iya bahkan mungkin turun kali. Kalau turun, ya orang lebih stres aja gitu. Menurut gue itu sih pemicu orang burn out ketika lu makin lama ngelakuin, lu ngerasa makin downhill gitu loh. Kayak lu nge-question gak sih kayak ngapain ya Apa sih gue ngelakuin itu? Gunanya apa sih gitu. Terus gunanya apa ngerambet ke gue gunanya apa sih? Biasanya sih rata-rata kayak gitu. Benar, setuju. Tapi gue jadi menariknya jadi sih kayak kalau tadi kan penggambarannya adalah betapa kita capek kan. Iya. Tapi at the end gue sempat berpikir kayaknya beda deh antara lu cuma sekedar capek sama lu tuh burnout. Ya kan? Kayak burnout itu kayaknya selalu berpikir ya sebenarnya agak arah gini kayak capek yang bertubi-tubi, capek yang terus-menerus sampai akhirnya capeknya tuh nggak hanya sekedar capek gitu. Kayak capek itu gimana ya? Capek mental, bukan capek fisik. Bukan capek fisik lagi gitu. Kalau menurutku itu karena ketika kayak gini kan kita udah bahas kan kayak smart sempet kan tujuan yang baik itu ada. Nah menurut gua kita capek ketika melakukan suatu kewajiban kan. Tapi ketika kita mencapai titik tertentu yang dimana kita ngeliat ada improvement itu somehow menurut gua memberikan kita semangat lagi untuk mengerjakan itu gitu. Dan ketika kita makin lama makin downhill itu yang menurut gua nggak ada tenaga yang bisa bikin kita naik sih menurut gua dari segi mental sih kalau gua. I mean kalau fisik doang tidur menurut gua. Tapi menurut gua kalau capek yang kali ini tuh lebih ke lu tidur kayaknya malah makin capek gitu. Sering gak sih? Kayak lu bangun cuman kayak gitu kayak mungkin kalau kasarnya kayak lu nggak mau bangun berarti kayak nggak mau mending gue tidur lah gue sampai marut gitu pecat gitu gue ngerasa kayak gitu kayak ini nggak sih maksudnya kalau yang tadi Ronald bilang tidurnya itu nggak menyelesaikan masalahnya gitu. Benar. Jadi kayak akhirnya kalau gue pribadi sih ya bener sih maksudnya tujuannya gitu. Kalau misalkan emang tujuannya nggak tercapai, terus kayak kita secara pribadi, kita pernah ngomongin kayak proses penting gitu. Tapi kayak kalau gue pribadi ngelihat tujuannya nggak kecapai, walaupun prosesnya lama atau cepet, tapi kalau tujuannya nggak kecapai ya bisa bikin burnout. So the problem is, gue ngerasa ketika lu nggak tahu bahkan, tadi kan tujuannya nggak kecapai kan. Kalau gue ngerasa kayak bahkan ketika lu nggak tahu tujuan lu apa, kayak gue ngelakuin ini nih, tapi lu kayak have no idea gitu loh, kayak ini gue ngelakuin ini buat apa sih, kayak goalsnya apa sih gitu, kayak gue ngelakuin ini apakah akan membawa gue ke suatu titik gitu ya, even gue nggak tahu titiknya apa. Jangan ngomongin soal dapet nyampe tujuannya dulu dah, kayak even tujuannya apa aja lu nggak tahu gitu. Menurut gue itu yang di satu titik jadi kayak gue ngapain sih kayak gini, harusnya kayaknya nggak gini deh, jadi ada pemikiran itu yang adian udahlah nggak mau lah, gue nggak mau kerjain lagi gitu. Tapi lucu kalau lu ngomong gitu, maksudnya sebelum lu ada tujuan lu ngelakuin itu, terus dari awal kalau lu nggak dikasih tujuannya kenapa lu ngelakuin itu? Kayak lu nggak terpaksa gitu loh, kayak lu ngawang bahkan. Kayak apa ya, kayak misalnya gini, ketika lu ngikutin kerja aja nggak sih? Lu kerja sebenarnya tuh kayak lu mau, cuman ya which is yang mostly kita rasakan gitu sebenarnya. Kita kerja tapi bukan yang kita mau, lo akan burn out gitu karena lo kayak nggak sih gue gini-gini aja gitu. Mungkin bukan nggak punya tujuan, tapi tujuan yang lo set di awal itu bukan tujuan yang lo mau sebenarnya kali ya. Kayak saya kerja, tujuan awal lo cuma buat apa? Gue mau kerja biar gue dapet duit. Tapi sebenarnya end game-nya kan bukan cuma duit doang. Kayak lo maunya dapat duit yang apa yang nambah terus dan at the end jadi kayak bikin lo jadi kayak bertanya-tanya gitu loh, berarti gak sih gue gini gitu kayak gitu kan. Yang ini gue lebih setuju. Karena menurut gue soal kerja, soal kehidupan itu infinity game dan infinity war yang lo jalanin setiap hari. Dan kalau lo jalanin misalnya perang lo, misalnya lo bayangin ya nonton film Endgame, terus pukul-pukulannya cuma ini selama 1 jam, gue juga ngamuk gitu kan, kayak udah ngapain sih gitu, gak ada yang mati, gak ada yang benar-benar menang dari perang itu juga lo kesel juga gitu kan. Cuman in a way ya gue jadi ngerasa kayak gue berpikir juga kadang-kadang ya
ini terjadi pasti di antara kita gitu. Burnout ini kita tahu tadi ada banyak hal alasan kenapa akhirnya orang itu bisa burnout. Entah mungkin tujuan yang dia capai sekarang itu bukanlah tujuan utama dia sebenarnya, atau ada juga yang kayak udah punya tujuannya gue udah jalanin tapi nggak nyampe, atau bisa jadi bahkan sebenarnya menurut gue adanya ketidakmengenalan diri dia kepada diri dia sendiri. Kayak apa ya, kadang-kadang kayak lu kerjain, lu awalnya sakit gitu, setelah lu jalanin, lu capai padahal lu ngerasa kayak gue malah gak rasa ini gue ya. Lu pernah gak sih ngalamin hal itu? Kayak lu jalanin sesuatu nih yang lu yang sad padahal lu ngerasa kayak gue happy di kerjain ini, lu kerjain, lu nyampe semuanya lu capai, checkpoint yang harusnya lu capai, tapi di satu titik lu akan merasa kayak gue ngerajain ini ya, kenapa ya, kayak gue bukan ini deh harusnya gitu. Entah apapun permasalahan problema yang terjadi ya, cuman walaupun itu berhasil aja, tapi in one point lu bisa merasa kayak ini bukan gue. Setelah itu lu baru sadar, lu baru mengenali diri lu bahwa kayak ini bukan tempat gue harusnya, gue nggak di sini. Akhirnya itu mulai ada leap of faith lagi. Lu berani nggak ambil satu kesempatan dan take decision bahwa gue mau keluar dari sini dan gue ambil suatu hal yang gue ngerasain gue banget. Tapi kan gini, ada stigma masyarakat bahwa ada orang-orang yang capek, orang-orang yang lelah, orang-orang yang ngerasa anjir, itu tuh, ya mau harus. Iya, itu kayak